Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara sidang jemaah yang berbahagia, perintah salat sudah lama disampaikan Allah kepada kita, disyariatkan kepada kita. Itu semenjak beliau berangkat melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Selama kita hidup tentu perlu kita mengevaluasi secara pribadi apakah salat yang kita lakukan itu benar-benar telah sampai kepada apa yang diinginkan. Kalau kita lihat ada 3 tingkatan salat itu. Pertama, aqimus shalah. Perintah kepada kita untuk melaksanakan salat, lalu setelah diperintahkan kita laksanakan salat tersebut. Jadi banyak orang Pak diperintahkan, dia kerjakan, tapi tidak ada pengaruh apapun, tidak ada perbaikan apapun terhadap pribadinya. Itu salat pertama. Ini salatnya hanya sekedar melaksanakan tugas. Yang kedua, ada orang salat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat dia bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia salat tidak menipu, dia salat adil, dia salat tidak berbohong, ya kan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi ada efek terhadap perbaikan perilaku ketika dia sudah melaksanakan salat itu. Kita silakan saja dinilai kita di ranking berapa. Yang ketiga, ada salat yang paling tinggi nilainya, yaitu adalah dengan salat kita merasakan kebesaran Allah. Di samping salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, salat itu juga bisa kita rasakan Bapak bahwa kita ini tidak besar. Yang besar itu hanya Allah. Maka dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Kalau dia memiliki harta, dia tidak angkuh dengan hartanya. Dia sadar bahwa harta itu datang dari Allah. Kalau dia punya jabatan, dia sadar bahwa jabatan itu adalah amanah dari Allah. Ini soal yang ketiga yang paling tinggi. Jadi bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan bisa dia berbuat baik, lalu dia merasakan kebesaran Allah, bahwa di dunia ini tidak ada yang paling besar, yaitu Allah. Allah lah zat yang maha pencipta, Allah lah zat yang maha disembah. Maka kita katakan Pak pada kalimat pertama, Allahu Akbar, Allah maha besar. Akbar itu kan af'alu tabdil, superlatif. Satu kata menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang lebih besar dari itu kecuali Allah. Dari 3 tingkatan tadi kita bisa evaluasi, kita ini di mana? Apakah orang yang sedang melaksanakan perintah saja, atau orang yang di samping melaksanakan perintah bisa dia memperbaiki dirinya, atau yang ketiga, di samping bisa memperbaiki dirinya, dia bisa merasakan kebesaran Allah. Kita ini di mana? Saya tidak tahu posisi kita di mana. Karena Bapak bisa menilai. Masing-masing kita nanti akan ada efek dari apa yang kita lakukan. Salat itu merupakan ibadah utama. Maka Pak, salat yang paling baik itu pertama, tepat waktunya, di awal waktu. As-salatu fi waqtiha. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, di masjid. Jadi salat baru bisa baik Pak kalau salat itu pertama tepat waktunya, di awal waktu. Yang kedua, kalau kita lakukan salat itu berjamaah. Berjamaah itu bukan berjamaah di kantor kita, ada ruang kecil kita gunakan untuk 3 orang, 3-4 orang. Itu berjamaah juga. Tapi di atas itu ada lagi, dia berjamaah tapi berjamaahnya itu di masjid. Karena tidak ada satu pun yang akan bisa menghalangi kita ke masjid, tidak ada. Jadi banyak orang Pak yang dia itu melalang buana kemana-mana. Dia bisa ke Turki, dia bisa ke Amerika, dia bisa ke Afrika sana. Tapi masjid yang dekat rumahnya hanya 20 meter, tidak pernah sampai dia. Kan aneh itu Pak. Ke Amerika 23 jam naik pesawat, dia bisa sampai. Tapi ada masjid dekat rumahnya hanya 20 meter, tidak pernah sampai dia ke situ.
Kan aneh sekali. Kita memang hari ini Pak lebih takut kita dengan tukin kita, dengan remon kita, ya kan? Kalau tukin berkurang gara-gara tidak absen, itu takut kita itu. Tapi kalau pelindungan Allah kepada kita yang berkurang, kita tidak takut. Maka seharusnya ketika kita dipanggil untuk sholat, kita sholat. Tinggalkan semua perbuatan itu, pekerjaan itu. Dimanapun kita berada, apakah dalam mobil, apakah sedang bekerja, atau kita sedang duduk, ya sedang ngopi, ketika adzan itu dikumandangkan, maka di situ kita ke masjid. Maka kalau tiga ini kita lakukan, pertama sholat di awal waktu, yang kedua sholatnya berjamaah, yang ketiga berjamaahnya di masjid. Kalau bisa kita lakukan, insya Allah kita akan bisa nanti merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari umur kita yang bertambah terus, kita bisa lebih memperbaiki ibadah sholat kita. Dan sholat kita itu bisa betul-betul memberikan warna terhadap kehidupan kita, menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.